Perkenalkan, nama saya Mila Karmila Yen, NIM 19100611725. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan penjelasannya yang D, ruang lingkup manajemen humas. Adapun ruang lingkup humas dalam sebuah organisasi atau lembaga lain meliputi yang pertama, hubungan keluar atau publik eksternal. Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilkannya. Hubungan masyarakat keluar atau humas eksternal turut menentukan keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat suatu bentuk atau lembaga. Berdasarkan macam-macam khalayak, ini dikenal sebagai berikut. Yang A, mengatur dan melihara hubungan dengan pres, yang kegiatannya seperti melakukan siaran pres, konferensi pres, wawancara, dan lain-lain. Yang B, mengatur dan melihara hubungan dengan pemerintah. Yang C, mengatur dan melihara hubungan dengan masyarakat setempat. Yang D, mengatur dan melihara hubungan dengan para diferensir atau pemborong. Yang E, mengatur dan melihara hubungan dengan para langganan. Yang kedua, hubungan ke dalam atau publik internal. Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit bidang perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tujuan hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, karyawan, lembaga, dan instansi yang bersangkutan. Sebagai garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Internal publik meliputi memelihara hubungan khas antara manajemen dengan guru dalam kepegawaian secara formal. Itu yang A. Lalu yang B, melihara hubungan khusus antara semua warga dalam sekolah secara informal. Yang C, melihara hubungan antara kepala sekolah dan komite secara turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Yang D, selalu dengan sifat dan kebutuhan sekolah, yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Selanjutnya yang E, penerapan fungsi-fungsi manajemen humas. Yang pertama, perencanaan. Sebelum merumuskan program sekolah, perlu mengetahui secara pasti apa citra sekolah di mata masyarakat. Kegiatan humas sebelumnya tidaklah berupa prakayasan atau pemolesan publik guna memunculkan suatu citra yang lebih indah dari aslinya. Apabila kegiatan humas yang sebenarnya senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, segala program humas, baik itu program yang berjangka panjang maupun program yang berjangka pendek, harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata. Adapun alasan-alasan yang diadakan perencanaan humas adalah sebagai berikut. Yang A, menentukan target operasional humas. Yang B, untuk menghitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang dibutuhkan. C, melihara prioritas-prioritas yang paling penting guna menentukan yang pertama jumlah program, yang kedua waktu yang diperlukan. Lalu yang D, untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas. Manfaat perencanaan manajemen humas antara lain yaitu mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara pihak yang terkait. Yang kedua, mengefisienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya. Yang ketiga, menghindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas atau konkret. Yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan, komunikasi, target, dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang. Yang kelima, menetapkan klasifikasi rencana strategis sesuai dengan kebijakan jangka panjang, rencana tetap yang dapat dilakukan berulang-ulang, dan rencana tertentu. Selanjutnya yang kedua, pengorganisasian. Untuk mencapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat diperlukan kerjasama antar semua anggota organisasi. Proses ini disebut pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja dan tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuan, dan mengalokasikannya sumber daya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Secara singkat, bahwa
pentingnya perorganisasian adalah tugas-tugas yang terinci harus dibuat dengan mencapai tujuan organisasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seluruh tugas-tugas harus dijabarkan menjadi bagian-bagian yang secara logis dan sesuai bagian individu maupun kelompok. Yang C, pekerja-pekerja anggota organisasi harus dikombinasikan secara logis dan efisien. Yang D, perlunya pengendalian dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas. Oleh karena itu, dalam perorganisasian diperlukan tahapan sebagai berikut. Yang A, mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai. B, deskripsi pekerjaan yang harus dioperasionalkan dalam aktivitas tertentu. Yang C, klarifikasi aktivitas dalam ketentuan yang praktis. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan menurut Georg R. Terry berarti merancang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian berita dari satu sumber berita kepada orang lain. Komunikasi merupakan segala bentuk perilaku seorang, baik variabel maupun non-variabel, yang ditanggapi oleh orang lain. Seperti yang dikatakan Schwarzschild, bahwa di dalam kegiatan komunikasi terdapat berbagai unsur, antara lain yang A, sumber atau sumber berita, yang B, pengirim berita, yang C, berita atau pesan, yang D, media atau saran penyampaian berita, yang E, penerima berita, yang F, tujuan komunikasi. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.